Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama Asmedmat. Dalam video yang ke-14 ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah kalkulus elementer 1, di mana dalam video yang ke-14 ini kita akan membahas terkait dengan soal turunan fungsi eksponensial yang diajarkan pada semester 1, khususnya Fakultas MIPA, KIP, dan Fakultas Teknik. Langsung saja kita perhatikan soal terkait dengan turunan fungsi eksponensial, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau dx dari fungsi y sama dengan 3/4 x kuadrat kali e pangkat 3x kali tan x kuadrat. Yang kedua, y sama dengan 2 kali e pangkat 3x kurang 5 kali arkes sin akar x. Kemudian yang ketiga adalah y sama dengan e pangkat ax kurang e pangkat min ax per e pangkat ax tambah e pangkat min ax. Ini merupakan soal latihan yang terdapat pada video yang ke-13. Pada video yang ke-14 ini kita akan membahas atau kita akan menjawab terkait dengan soal nomor 1, 2, dan 3. Langsung saja kita perhatikan soal nomor 1, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau dx dari fungsi y sama dengan 3/4 x kuadrat kali e pangkat 3x kali tan x kuadrat. Adapun pembahasannya yaitu, jika kita perhatikan bentuk fungsi y sama dengan 3/4 x kuadrat kali e pangkat 3x kali tan x kuadrat ini berbentuk y sama dengan fungsi f kali fungsi g kali fungsi h. Dengan fungsi f-nya adalah 3/4 x kuadrat, maka dapat kita tentukan f aksennya sama dengan 2 kali 3/4 x berpangkat 2 kurang 1. Atau bisa kita tulis dalam bentuk 3/4 kali 2x. Maka f aksennya adalah 3/2x. Selanjutnya, fungsi g berbentuk e pangkat 3x. Ini merupakan fungsi eksponensial yang sudah kita pelajari pada video yang ke-13. Maka dapat kita tentukan g aksennya sama dengan 3 kali e pangkat 3x. Selanjutnya, fungsi h-nya sama dengan tan x kuadrat. Maka h aksen sama dengan turunan dari tan adalah secant kuadrat dengan sudutnya adalah x kuadrat. Kemudian turunan dari x kuadrat adalah 2x. Maka kita dapatkan h aksen sama dengan 2x kali secant kuadrat x kuadrat, di mana x kuadrat ini merupakan sudut, sedangkan fungsinya adalah secant kuadrat. Selanjutnya, karena bentuk y sama dengan f kali g kali h, maka dapat kita tentukan turunan dari y terhadap x yaitu d dx sama dengan f aksen gh tambah f g aksen h tambah f g h aksen. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan nilai fungsi f, fungsi g, dan fungsi h beserta turunannya, maka dapat kita tentukan d dx sama dengan 3/2x, ini merupakan f aksen x, kali e pangkat 3x kali tan x kuadrat, ini masing-masing merupakan fungsi g dan fungsi h, tambah 3/4 x kuadrat yaitu fungsi f, kali 3 kali e pangkat 3x, ini fungsi g aksen x, kemudian kali tan x kuadrat yaitu fungsi h, tambah fungsi f yaitu 3/4 x kuadrat kali fungsi g yaitu e pangkat 3x kali dengan turunan fungsi h yaitu h aksen, di mana nilainya adalah 2x secant kuadrat x kuadrat. Berikutnya, bentuk d dx ini dapat kita sederhanakan dengan cara mengalihkan antar fungsi-fungsi pada setiap sukunya. Sehingga kita dapatkan d dx sama dengan 3/2x kali e pangkat 3x kali tan x kuadrat tambah 9/4 x kuadrat kali e pangkat 3 kali tan x kuadrat tambah 3/2 x pangkat 3 kali e pangkat 3x kali secant kuadrat x kuadrat. Jadi turunan dari y sama dengan 3/4 x kuadrat e pangkat 3x kali tan x kuadrat adalah d dx sama dengan 3/2 x e pangkat 3x tan x kuadrat tambah 9/4 x kuadrat e pangkat 3x kali tan x kuadrat tambah 3/2 x pangkat 3 e pangkat 3x kali secant kuadrat x kuadrat. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti pembahasan terkait dengan
soal nomor 1 yaitu Y sama dengan 3/4 X kuadrat kali Y pangkat 3X kali tan X kuadrat. Selanjutnya kita perhatikan soal latihan yang kedua, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau di dx dari fungsi Y sama dengan 2 kali Y pangkat 3X kurang 5 kali arc sin akar X. Adapun pembahasannya yaitu, jika kita perhatikan bentuk fungsi Y sama dengan 2 kali Y pangkat 3X kurang 5 kali arc sin akar X ini berbentuk Y sama dengan F kali G. Dengan F-nya adalah 2 kali Y pangkat 3X kurang 5, maka kita dapatkan F aksennya adalah 2 kali 3 kali Y pangkat 3X kurang 5 sama dengan 2 kali 3 adalah 6. Maka F aksennya kita dapatkan 6 kali Y pangkat 3X kurang 5. Selanjutnya, fungsi G dimisalkan arc sin akar X. Jika kita perhatikan fungsi G ini merupakan fungsi inverse trigonometri. Jika kita memisalkan akar X ini dengan U, maka kita dapat menentukan turunan dari G yaitu G aksen dengan menggunakan turunan fungsi inverse trigonometri, yaitu bentuk turunannya adalah 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen karena bentuknya dalam arc sin U. Jadi G aksennya sama dengan 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Di mana di sini sudah kita misalkan bahwa U sama dengan akar X atau sama dengan X pangkat setengah, ini bentuk eksponensial sedangkan ini bentuk akar. Maka di sini dapat kita tentukan U aksennya yaitu 1/2 kali X pangkat min 1/2. Sehingga dapat kita sederhanakan dalam bentuk akar, U aksen sama dengan 1/2 akar X. Dengan mensubstitusikan nilai U dan nilai U aksen ke dalam fungsi G aksen, maka kita dapatkan G aksen sama dengan 1 per akar 1 kurang U kuadrat dengan U-nya adalah X pangkat 1/2 berpangkat 2 kali U aksen. U aksennya adalah 1/2 akar X. Sehingga dengan menyederhanakan bentuk fungsi G aksen ini, yaitu G aksen sama dengan 1 kali 1 adalah 1 per akar 1 kurang X berpangkat setengah berpangkat 2 ini menjadi X kali dengan 2 akar X. Atau bentuk G aksennya adalah 1/2 akar X kali akar 1 kurang X. Dengan menggunakan sifat bentuk akar, di mana akar A kali akar B sama dengan akar AB, maka bentuk G aksen ini dapat kita tulis G aksen sama dengan 1/2 kali akar X kali 1 kurang X. Atau bentuknya adalah X kurang X kuadrat. Sehingga G aksen dapat kita tulis 1/2 akar X kurang X kuadrat. Selanjutnya kita perhatikan bentuk dari fungsi Y, yaitu F kali G. Sehingga kita dapatkan D dx-nya sama dengan F aksen G tambah F kali G aksen. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan nilai dari fungsi F, fungsi G beserta turunannya yaitu F aksen dan G aksen, maka dapat kita tentukan D dx sama dengan 6 kali Y pangkat 3X kurang 5, ini merupakan F aksen, kali G yaitu arc sin akar X, tambah fungsi F yaitu 2 kali Y pangkat 3X kurang 5 kali dengan G aksen yaitu 1/2 kali akar X kurang X kuadrat. Selanjutnya bentuk D dx ini dapat kita sederhanakan dalam bentuk D dx sama dengan 6 kali Y pangkat 3X kurang 5 kali arc sin akar X tambah Y pangkat 3X kurang 5 per akar X kurang X kuadrat. Jadi turunan dari fungsi Y sama dengan 2 kali Y pangkat 3X kurang 5 kali arc sin akar X adalah D dx sama dengan 6 kali Y pangkat 3X kurang 5 arc sin akar X tambah Y pangkat 3X kurang 5 per akar X kurang X kuadrat. Semoga dengan pembahasan dua soal ini dapat meningkatkan pemahaman kita terkait dengan konsep turunan fungsi eksponensial. Yang berikutnya kita akan memperhatikan soal latihan nomor 3, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau D dx dari fungsi Y sama dengan Y pangkat AX kurang Y pangkat min AX per Y pangkat AX tambah Y pangkat min AX. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Bentuk fungsi Y sama dengan Y pangkat AX kurang Y pangkat min AX
per I pangkat AX tambah I pangkat min AX ini berbentuk Y sama dengan F per G. Dengan F-nya adalah I pangkat AX kurang I pangkat min AX. Sehingga jika kita turunkan fungsi F dalam bentuk fungsi eksponensial ini, maka kita dapatkan F aksennya sama dengan turunan dari I pangkat AX yaitu A kali I pangkat AX. Silakan perhatikan materi terkait dengan turunan fungsi eksponensial. Di sini kita dapatkan turunannya adalah A kali I pangkat AX. Kemudian turunan dari I pangkat min AX adalah min A kali min yaitu plus, maka kita dapatkan plus A kali I pangkat min AX atau bentuknya tambah A kali I pangkat min AX. Sehingga F aksen X yang kita dapatkan adalah A kali I pangkat AX tambah A kali I pangkat min AX. Karena untuk suku pertama ada A, suku kedua ada A, kemudian kita faktorkan menjadi A kali I pangkat AX tambah I pangkat min AX. Sedangkan fungsi G-nya juga berbentuk fungsi eksponensial, di mana G-nya sama dengan I pangkat AX tambah I pangkat min AX. Maka di sini dapat kita tentukan G aksennya sama dengan A kali I pangkat AX kurang A kali I pangkat min AX. Kemudian bentuk ini kita faktorkan sehingga kita dapatkan G aksen sama dengan A kali I pangkat AX kurang I pangkat min AX. Selanjutnya, jika kita perhatikan soal latihan nomor 3 ini bentuknya adalah Y sama dengan F per G. Sehingga kita dapatkan di dx-nya yaitu F aksen G kurang F kali G aksen per G kuadrat. Dengan mensubstitusikan nilai fungsi F, fungsi G, dan turunan-turunannya yaitu F aksen dan G aksen, maka kita dapatkan di dx-nya sama dengan A kali I pangkat AX tambah I pangkat min AX, ini merupakan F aksen, kali fungsi G yaitu I pangkat AX tambah I pangkat min AX kurang fungsi F yaitu I pangkat AX kurang I pangkat min AX kali fungsi G aksen yaitu A kali I pangkat AX kurang I pangkat min AX per G kuadrat, di mana G-nya adalah I pangkat AX tambah I pangkat min AX pangkat 2. Selanjutnya bentuk dx ini dapat kita sederhanakan dengan cara mengalihkan I pangkat AX tambah I pangkat min AX dengan I pangkat AX tambah I pangkat min AX. Dan I pangkat AX kurang I pangkat min AX kali dengan I pangkat AX kurang I pangkat min AX. Maka dapat kita tulis perkalian antara I pangkat AX tambah I pangkat min AX kali I pangkat AX tambah I pangkat min AX itu sama dengan I pangkat AX kali I pangkat AX adalah I pangkat AX kali I pangkat AX. Kemudian tambah I pangkat AX kali I pangkat min AX, ini suku yang kedua. Yang berikutnya I pangkat min AX kali I pangkat AX, suku yang ketiga. Kemudian tambah I pangkat min AX kali I pangkat min AX. Maka kita dapatkan suku yang keempat. Bentuk keempat suku ini dapat kita sederhanakan menjadi I pangkat 2AX, artinya pangkatnya kita jumlahkan AX tambah AX 2AX. Tambah I pangkat AX kali I pangkat min AX, maka dapat kita tulis dalam bentuk I pangkat AX kurang AX tambah I pangkat ini juga min AX tambah AX tambah ini menjadi I pangkat min AX kurang AX. Maka kita dapatkan I pangkat AX tambah AX kurang AX 0, maka kita dapatkan I pangkat 0 tambah ini juga 0, maka ini menjadi I pangkat 0 tambah I pangkat min AX kurang AX adalah min 2AX. I pangkat 0 itu adalah sama dengan 1, maka kita dapatkan I pangkat 2AX tambah 1 tambah 1 tambah I pangkat min 2AX. Atau bentuknya adalah I pangkat 2AX tambah I pangkat min 2AX tambah 2. Nilai perkalian antara I pangkat AX tambah I pangkat min AX kali I pangkat AX tambah I pangkat min AX yaitu I pangkat 2AX tambah I pangkat min 2AX tambah 2. Kita masukkan atau substitusikan ke dalam bentuk dx. Selanjutnya hasil perkalian antara I pangkat AX kurang I pangkat min AX kali I pangkat AX kurang I pangkat min AX dengan cara yang sama, maka kita dapatkan perkaliannya adalah I pangkat 2AX tambah I pangkat min 2AX kurang 2. Selanjutnya I pangkat 2AX tambah I pangkat min 2AX kurang 2 kita substitusikan ke dalam dx. Maka bentuk dx ini menjadi dx sama dengan A kali I pangkat 2X tambah I pangkat min 2X tambah 2. Ini merupakan perkalian dari I pangkat AX tambah I pangkat min AX kali I pangkat AX tambah I pangkat min AX. Kurang A
perkalian antara I pangkat AX kurang I pangkat min AX dengan I pangkat AX kurang I pangkat min AX adalah I pangkat 2X tambah I pangkat min 2X kurang 2. Jadi bentuk DX-nya sama dengan A kali I pangkat 2X tambah I pangkat min 2X tambah 2 kurang A kali I pangkat 2X tambah I pangkat min 2X kurang 2 per I pangkat AX tambah I pangkat min AX pangkat 2. Jadi bentuk DX ini dapat kita sederhanakan menjadi DX sama dengan A kali I pangkat 2X tambah A kali I pangkat min 2X tambah 2A. Kurang A kali I pangkat 2X kurang A kali I pangkat min 2X tambah 2A. Per I pangkat AX tambah I pangkat min AX. Ini kita dapatkan dengan cara kita kalikan A kali I pangkat 2X. Hasilnya adalah A kali I pangkat 2X. Kemudian A kali I pangkat min 2X adalah A kali I pangkat min 2X. Tambah 2 kali A adalah 2A. Nah, bentuk suku yang berikutnya juga perkalian antara A dengan I pangkat 2X tambah I pangkat min 2X kurang 2. Yang berikutnya, di sini saya merahkan artinya A kali I pangkat 2X dikurangkan dengan A kali I pangkat 2X. Sedangkan A kali I pangkat min 2X kita kurangkan dengan A kali I pangkat min 2AX. Sehingga kita dapatkan DX sama dengan 4A yaitu 2A tambah 2A per I pangkat AX tambah I pangkat min AX per 2. Jadi turunan dari fungsi Y sama dengan I pangkat AX kurang I pangkat min AX per I pangkat AX tambah I pangkat min AX adalah DX sama dengan 4A per I pangkat AX tambah I pangkat min AX pangkat 2. Semoga dengan adanya pembahasan soal latihan ini dapat meningkatkan pemahaman kita terkait dengan turunan fungsi eksponensial. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, saran dan masukan, silahkan ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena.